Shalom Bapak Ibu dan kasih dalam Tuhan Yesus. Saya membacakan warta jemaat pada hari ini, hari Jumat 7 April 2023. Segenap majelis GKJTU Jemaat Indosari mengucapkan selamat pagi, selamat datang dan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat dan jemaat tamu yang hadir. Ibadah pada pagi hari ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Juliana Ramsey dan majelis jemaat dengan menggunakan liturgi khusus ibadah Jumat Agung. Untuk petugas pada pagi hari ini adalah dari tim majelis. Warta yang pertama, ibadah Sabtu Sunyi akan dilaksanakan pada hari Sabtu 8 April 2023 pukul 17 WIB atau 5 sore bertempat di gedung gereja. Ibadah akan dilayani oleh Penatua Yosua Ivan Pradana dengan menggunakan liturgi khusus ibadah Sabtu Sunyi. Untuk responnya bebas dan kami mohon dukungan doa dan kehadiran dari seluruh warga jemaat. Kemudian untuk petugas pelaksana pada ibadah Sabtu Sunyi adalah dari tim SPKP 4 yaitu Ibu Endang, Ibu Majuki dan Ibu Surya. Song leader dari tim SL1 Saudara Cornelius, Saudara Cantik dan Saudara Ardi. Untuk LCP dari petugas 4 Saudara Krisna Utama. Warta yang kedua, persekutuan doa seksi pelayanan kategorial perempuan SPKP GKJTU Jemaat Indosari akan dilaksanakan pada hari Sabtu 8 April 2023 pukul 16 WIB atau 4 sore tempat Ibu Sri Martini. Pemimpin ibadah Ibu Endang S dengan menggunakan pujian Kidung Pasnamuan Jawi. Dimohon kehadiran dari seluruh perempuan. Warta yang ketiga, ibadah Paskah bersama umat Kristiani Kota Salatiga akan dilaksanakan pada hari Minggu 9 April 2023 waktu pukul 3 sampai 5 sore. Tempat lapangan Pancasila Kota Salatiga. Pembicara Romo Markus Walidi SSF. Tema pengorbanan yang menghidupkan. Warta yang terakhir, ibadah Minggu Paskah 9 April 2023 akan dilayani oleh Ibu Pendeta Juliana Ramsey. Untuk petugas pelekat dari tim SPKPR 3 yaitu Saudara Kristi, Saudara Mada dan Saudara Rajin. Untuk song leader dari tim SL2 Saudara Cornelius, Saudara Wahyu dan Saudara Octavia. Multimedia petugas 1 Saudara Henry. Bapak Ibu dan Saudara, mari kita sama-sama bersaat teduh dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, sungguh kami mengucap syukur atas segala kasih dan penyertaan-Mu yang boleh kami terima dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur ya Bapa jika pada pagi hari ini Engkau boleh mempersatukan kami kembali dalam ibadah pada pagi hari ini Bapa. Pada Tuhan Kau boleh senantiasa menyertai ibadah kami ini dari awal sampai akhir ibadah kami nanti dan yang baik dan dalam keadaan lancar Bapa. Kami berdoa untuk Ibu Pendeta Juliana Ramsey dan majelis yang akan melayani dalam ibadah pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan juga bersertai, Tuhan boleh memberikan hikmat dan kebijaksanaan sehingga semua ibadah ini dapat berjalan dengan baik ya Bapak. Kami juga berdoa untuk tim musik, leader, multimedia, dan sound dan juga ikut melayani dalam ibadah ini Bapak. Bila semuanya itu memberkati sehingga acara ini, ibadah ini dapat berjalan dengan baik Bapak. Dan jika nanti kami juga akan masuk dalam ibadah berjamaah kudus Bapak, dan Bapak juga boleh menyertai kami dan layankanlah kami untuk ikut dalam perjalanan ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, bila seluruh dosa kami yang kami naikkan kepada-Mu dan hanya dalam saja kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.
Ia telah dan akan menyelamatkan kita. Kepadanya kita menaruh pengharapan kita. Amin. Sengsara dan kematian Tuhan kita Yesus Kristus merupakan pernyataan kasih karunia Allah bagi Bapa, Ibu, dan Saudara. Firman Tuhan yang terambil dalam Yesaya 52 ayat yang ke-13 sampai yang ke-15 yang demikian bunyinya. Sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia, begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Yesaya 53 ayat yang pertama sampai yang keempat yang demikian. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruh ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah.
sampai 7. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang datangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang gunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Yesaya 53 ayat 8 sampai 12. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu, tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya. Umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang benar,
akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita membaca secara bergantian dari Mazmur 22 ayatnya yang kedua sampai ke 19. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab, dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku dengar. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian umat Israel. Padamu yang anak saya, mereka percaya dan memurkakan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Tetapi aku ini umat dan bukan orang, setelah dari manusia, dihina oleh orang banyak. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku. Mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Ia menyerah pada Tuhan, dialah Dia yang meluputkannya, dialah Dia yang melepaskannya, bukankah Dia berkenan padanya? Ya, Engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan, Engkau yang membuat aku aman pada dada ibuku. Kepadamu aku diserahkan sejak lahir, sejak dalam kandungan ibuku, engkaulah Allahku. Janganlah jauh daripada aku, sebab kesusahan telah dekat dan tidak ada yang menolong. Dan yang memudahkan membunuh aku, dan yang gagasan membunuh aku. Mereka mengangkat mulutnya terhadap aku, seperti singa yang menerkam dan mengaum. Seperti air yang bergetar, dan segala pelaku terlepas dari istrinya. Hatiku menjadi seperti lilin, hancur luluh di dalam dadaku. Kekuatanku kering seperti beling, lidahku melekat pada langit-langit mulutku, dan dalam debu maut kalau takkan aku. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, domba dan jahat mengepung aku. Mereka
segala tulangku dapat kuhitung. Mereka menonton, mereka memandangi aku. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membangun di atas batu. Kami berpaling darimu, menjauh dari sengsara salibmu, manakala keinginan diri kami semata menuntut pemuasan. Kami pergi darimu, agar rasa aman kami tidak terganggu, meski itu rasa aman yang semu. Kami mengikuti jalan kami sendiri, tatkala mengikuti Engkau tak sesuai dengan kemauan kami dan membuat kami rasa merugi. Kami sering membela diri kami tersesat, dosa kami. Tak kami dengar, lirih Engkau memanggil kami dari salibmu, agar kami menerima anugerah cinta yang lebih luas dari samudera. Kami dituliskan oleh sembilan cinta diri yang menguasai hati. Hingga dosa kami hidup, kami sadar mereka pakaian yang memalukan. Dapatkah lagi kami datang membawa sesal dan Engkau berkenan?
anugerah Allah yang tertulis dalam Ibrani 10 ayat 19 sampai dengan 25. Jadi, saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Dia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita kalau mengetahui, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang khusus dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Dengan mengingat pengorbanan Kristus di kayu salib, mari tegaskan lagi pengakuan iman kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 280 bait 1 sampai dengan 3, Aku percaya. Aku
sabda firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, Engkaulah Allah yang memelihara kehidupan kami. Dalam merayakan Jumat Agung, menjadi puncak pengharapan dan penghiburan kami orang-orang percaya. Kami hendak membaca, mendengar, dan melakukan firman-Mu. Urapilah kami semua melalui ibadah ini, sehingga hanya kebenaran firman Tuhan menjadi nyata dalam perilaku kehidupan kami, memperoleh pengampunan, kasih, dan karunia yang sungguh dan yang sempurna dari Tuhan. Oleh karena itu, hadirlah di tengah-tengah persekutuan kami. Demikianlah kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini merayakan dalam kematian Tuhan Yesus Kristus. Terbaca di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-27, ayatnya yang ke-45 sampai ayatnya yang ke-50. Demikian firman Tuhan. Yesus mati. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara yang nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang percaya bahwa Allah berfirman dalam hidup kita, memperbaharui, menguatkan, bahkan dalam perjalanan hidup Allah memberikan yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, semakin kita mengenal Kristus, maka kita akan merasakan kuasa kebangkitannya. Kita akan melakukan persekutuan dalam penderitaannya. Demikianlah hari ini Jumat Agung. Kita akan kembali lebih dalam mengenal Kristus dari kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Dan semuanya itu dilalui dalam kematian. Yesus sendiri di ujung sunyi hingga akhirnya pecah dalam satu tarikan nafas panjang sebelum mati. Ia berseru dan berseru, Eli, Eli, lama sabachthani, yang artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Sungguh teriakan secara teologis memilukan hati dan mudah disalah mengerti. Orang-orang yang mendengar teriakan itu telah menafsirkannya dengan mengatakan, ia memanggil Elia. Maka datanglah seorang dengan bunga karang dan mencelupkan ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum serta berkata, baiklah kita melihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Semua menyaksikan itu karena salah menafsirkan seruan yang begitu mengerikan dan memilukan.
Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah arti sesungguhnya dari teriakan Yesus ini? Apakah Yesus merasa menyesal dengan apa yang terjadi? Apakah Yesus marah karena Allah berdiam diri sehingga ia berseru dan bertanya? Apakah Yesus kecewa karena pengikutnya berbalik arah saat kesulitan terjadi? Jawabnya tidak. Yesus tidak menyesal. Yesus tidak marah kepada Allah Bapanya. Yesus juga tidak kecewa karena murid-muridnya berbalik dari Dia. Yesus tidak kecewa. Yesus juga tidak merengek, menggugat Bapanya. Yesus sadar betul bahwa Ia datang untuk menggenapi apa yang dinubuatkan dalam kitab Yeremia, juga Yesaya yang kita baca pada pagi hari ini dalam liturgi, di mana akan ada kesepakatan jahat untuk mengorbankan domba jinak dengan berteriak, marilah kita binasakan pohon ini dengan buah-buahnya. Marilah kita melenyapkannya dari ngeri orang-orang hidup, dari negeri orang-orang hidup, sehingga namanya tidak diingat orang lagi. Itu terjadi dalam Perjanjian Lama. Liturgi Bapak, Ibu, dan Saudara hari ini, itu semua ungkapan bagaimana hal ini akan terjadi dan sekarang terjadi. Bapak, Ibu, dan Saudara, Yesus sudah siap apabila oleh karena seruan Injil Kerajaan Allah dan karya pembaharuan yang dikerjakannya itu banyak oknum imam dan juga imam kepala yang terbongkar kedoknya. Kita juga. Yesus siap jika oleh sebab ketaatannya kepada kehendak Bapanya, banyak orang ditelanjangi kemunafikannya. Kita juga. Dan oleh karena menginginkan kematiannya, kita juga. Kita merayakan kematian Yesus. Karena itu, Yesus sudah melakukan. Itu janji Allah untuk menyelamatkan kita juga. Jadi membuat itu terjadi, perkataan itu terjadi, firman Allah itu sudah nyata. Tetapi manusia terus menunggu. Bahkan kita pun sekarang telah merasakannya. Kita menantikan Jumat Agung karena kita hendak merayakan kemenangan, yaitu kebangkitan Kristus. Dan oleh karena itu Yesus merasakan sukacita dalam dirinya. Nyeri yang dirasakannya itu adalah bahagia bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Kesedihan yang dialaminya melihat orang-orang yang tidak mengerti akan janji Allah Bapanya. Kenapa? Karena semua orang akan ditelanjangi kemunafikannya melalui kematian Yesus Kristus. Caranya masing-masing. Bapak Ibu pun punya cara untuk menerima kematian Yesus Kristus yang telah menebus dosa dan dosa kita, salah dan kesalahan kita, kelemahan bahkan kelemahan kita yang paling tidak kita sadari. Allah tahu. Dan Yesus menyelamatkan kita. Karena Ia juga sudah berulang kali mengingatkan kepada murid-muridnya. Dan peringatan itu ditulis sebagai firman bagi kita sekarang. Bahwa anak manusia akan menanggung banyak penderitaan dari pihak-pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli Taurat. Lalu Dia dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga.
Matius 16 ayat 21. Kembali pada teriakannya. Kembali pada teriakannya. Eli, Eli, lama sabachthani. Apa artinya dan maknanya bagi kita sekarang? Pada saat Yesus berseru, Eli, Eli, lama sabachthani, tentu yang mendengar telah melakukan itu. Mengambil bulu, mengambil bunga karang, mencelupkan pada anggur asam, dicucukkannya, kemudian diserahkan kepada Yesus. Karena ia ingin tahu, karena pemahamannya yang salah tentang Eli, Eli, lama sabachthani. Dikira Elia yang akan menolong dia. Sesungguhnya Yesus tidak sedang kecewa atau sedang marah dalam penderitaannya. Pada saat dia meneriakkan Eli, Eli, lama sabachthani itu, tetapi dia hendak menyampaikan pesan kepada kita sekalian. Menyampaikan pesan sebagai anak Allah agar tetap tangguh saat menghadapi tekanan, penderitaan, bahkan kematian sekalipun. Itulah Yesus. Bukankah Bapak, Ibu, dan Saudara dan saya, kita semua orang percaya ingin hidup meneladani Yesus sampai mati? Itu yang dilakukan Yesus. Itu teriakan pada saat dia hendak menghela nafas yang terakhir. Dalam penderitaan Yesus, dia berteriak kepada Bapanya. Demikian Yesus berjuang untuk memenangkan keselamatan yang dijanjikan Allah Bapanya itu untuk kita semua. Dan peringatan itu mengajarkan untuk orang-orang pada saat itu dan sekarang dan masa yang akan datang. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih, pada kitab Roma 8 ayat 15-16 dikatakan, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu takut lagi, tetapi kamu menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah di dalam Yesus Kristus. Amin, saudara. Amin, saudara. Amin. Saudara adalah anak-anak Allah. Yesus anak sulung Allah Bapa. Dialah Allah yang memberikan teladan dan contoh dalam hidupnya sampai pada kematiannya. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Eli, Eli, lama sabachthani. Terjemahkannya demikian. Ia mengajarkan kita bersama dengan Allah Bapanya, jangan kau tinggalkan aku Allah. Demikian ia mengajarkan kita sampai mati. Apa sih penderitaan kita dibandingkan Yesus yang telah memberikan teladan, contoh, bahkan hidupnya sendiri diserahkan begitu rupa? Ya, dengan meneriakkan ya Aba, ya Bapa, kita ditolong Roh Kudus untuk menegaskan ulang siapakah diri kita kepada dunia ini. Yesus memulainya dan kitalah orang-orang anak-anak Allah yang ada di dunia ini untuk melakukan apa yang telah Yesus lakukan. Kita adalah anak-anak Allah yang hidup menurut pimpinan Roh, bukan takluk oleh manipulasi daging kita, dosa kita. Sebab jika kita hidup menurut keinginan daging, kita akan mati. Dan mati untuk selama-lamanya. Tetapi orang yang hidup percaya di dalam Yesus Kristus, ia dipimpin oleh Roh, dan Roh itulah yang menuntun anak-anak Allah.
Sebab jika kita hidup oleh Roh, kita akan berani mematikan nafsu daging dan kita akan hidup. Tidak hanya di dunia ini, tapi hidup untuk selama-lamanya. Dibangkitkan bersama-sama oleh Tuhan Yesus Kristus. Roh itulah yang menolong kita. Jadi janganlah takut oleh tekanan penderitaan dan kematian. Sekarang kita akan memasuki, orang banyak mengatakan, akhir zaman. Setiap kehidupan orang memiliki salibnya sendiri. Yesus mengorbankan salibnya untuk kita. Beban yang kita pikul adalah kesalahan dan dosa kita, adalah salib kita. Tetapi serahkan salib itu kepada Tuhan, dan maka diringankan. Pengampunannya hanya ada dari atas kayu salib Yesus Kristus. Jadi janganlah takut oleh tekanan penderitaan dan keadaan, bahkan kematian. Janganlah menjadi pengikut Kristus yang manja dan suka berteriak mengatakan nama Tuhan, padahal tidak sungguh-sungguh hidup di jalan Tuhan. Banyak orang Kristen manja, dikit-dikit Tuhan tolong, dikit-dikit puji Tuhan, tapi dia tidak sungguh-sungguh. Jalan hidupnya Tuhan sudah bilang harus lurus, tapi suka berbelok. Disuruhnya untuk mendaki, tapi berhenti, capek. Tuhan saja yang mengerjakan. Aku sudah melakukan ini, kekuatanku Tuhan, tapi kemudian menyerahkan Tuhan begitu saja. Jangan manja dengan Tuhan. Jangan suka berteriak dan mengatakan nama Tuhan kalau kita tidak melakukannya bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi jadilah pengikut Kristus yang tangguh dan berani. Dengan rendah hati berkata-kata dalam hidupnya, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dari kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Itulah orang Kristen. Itulah orang yang percaya kepada Yesus Kristus, yang merayakan Jumat Agung, kematian Yesus Kristus. Mengerti betul darah dan tubuhnya dikorbankan bagi dirinya. Dalam penderitaannya, dalam kuasa kebangkitannya, kita ada bersama-sama dengan Yesus. Di mana kita? Di mana aku? Menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Demikian Rasul Paulus mengungkapkan dalam Filipi 3 ayat 10 dan 11. Hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang ada di dalamku. Melakukan pengajaran di dalam bersama Kristus. Bagikanlah penderitaanmu, maka penderitaan akan berkurang. Bagikanlah kebahagiaanmu, maka kebahagiaanmu akan bertambah. Mengingat penderitaan dan kematian Kristus bagi kita menjadi penyembuh yang ajaib saat kita menjalani hidup yang sulit, pahit, sakit, dan rumit. Yesuslah yang mati dan bangkit menjadi penyembuh hidup kita. Sekali lagi, hari Jumat Agung ini kita rayakan dalam persekutuan atas darah dan tubuh Yesus Kristus. Kita mengingat kembali penderitaan dan kematiannya, agar kematian dan penderitaan ini menjadi penyembuh
pada waktu-waktu yang akan datang, manakala saudara mengalami dan menjalani hidup ini dalam keadaan yang sulit, pahit, sakit, dan rumit. Dialah penyembuh ajaib itu, yaitu Yesus Kristus. Terpujilah Yesus Kristus dalam hidup kita sekarang dan selamanya. Terpujilah kematiannya dan dalam pengorbanannya bagi keselamatan dunia ini. Kita sambut dalam kebangkitannya pada minggu yang akan datang. Dan biarlah kita mengikuti bagaimana kita menghayati lebih dalam agar kita dibenarkan oleh karena percaya kita kepada Yesus Kristus sebagai anak-anak. Amin. Mari kita saat Bapa di surga, kami mengucap syukur karena kematian-Mu-lah kami hidup, karena kematian-Mu-lah kami boleh memiliki pengharapan yang lebih sungguh, karena kematian-Mu-lah kami memperoleh kebangkitan dari kematian yang kekal. Engkau sudah memulai dan Engkau akan terus ada di hadapan kami. Kuasailah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami memiliki kekuatan yang baru, keberanian yang baru untuk menjalani kehidupan ini yang sering sulit, pahit, dan sakit bahkan rumit. Kami menghayati Jumat Agung ini bahwa Engkau telah merasakan semuanya itu. Kami mohon pertolongan. Kami serahkan pergumulan dan persekutuan kami, pelayanan dan kesaksian kami. Kiranya Engkau sendiri akan meneguhkan dan menolong kami, agar setiap pribadi memiliki cinta dan kasih untuk berkorban oleh karena teladan-Mu. Berkatilah anak-anak kami, pemuda remaja kami, wanita dan pria dewasa yang ada di jemaat kami, orang-orang yang bersama-sama dengan kami untuk memuji memuliakan nama-Mu. Berkatilah Bapak Ibu Majelis yang dengan sepenuh hati melayani dengan sungguh-sungguh. Ikatlah kami satu dengan yang lain dengan cinta dan kasih, dan kami memperoleh keselamatan yang telah Engkau teguhkan dalam hidup kami. Ajarkanlah kami untuk banyak mengerti akan arti dari pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, agar banyak orang diselamatkan, agar banyak orang semakin dibukakan, dibaharui oleh karena perilaku kehidupan kami yang telah Engkau tolong. Kami berdoa untuk orang-orang yang bersama-sama dengan kami dalam persekutuan, baik pada ibadah-ibadah minggu, ibadah-ibadah dalam persekutuan hari-hari khusus, sesuai dengan jadwal yang telah kami susun. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati. Kami boleh dikuatkan, disegarkan, dan mampu untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu oleh karena firman Tuhan yang kami baca, kami dengar, dan kami lakukan untuk sukacita dan syukur dalam setiap hal dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa di surga, kami hendak memasuki juga untuk persekutuan perjamuan kudus. Tuhan memberkati kami agar dalam penghayatan kami tidak lepas akan makna darah dan daging Tuhan Yesus Kristus yang menjadi korban keselamatan bagi kami semua. Kiranya meneguhkan kami untuk menguatkan iman dan pengharapan kami sampai pada saatnya. Jadikanlah hidup kami bersama-sama dengan seluruh umat orang percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus
untuk menjadi berkat bagi bangsa dan negara kami, menjadi berkat bagi dunia ini, dan kami dimampukan untuk berani menghadapi segala persoalan yang terjadi. Dalam kehidupan ini sering ada kesulitan, kepahitan, kesakitan, bahkan kerumitan di berbagai hal. Di kehidupan sosial, kehidupan politik, ekonomi, bahkan dalam budaya, semuanya terenggut satu dalam kehidupan kami bersama. Kami mohon kiranya kami dimampukan memiliki Roh-Mu yang kudus untuk menghadapi semuanya itu, karena Engkaulah penyembuh yang ajaib untuk kami berani dan teguh dalam iman menghadapi semuanya itu. Oleh karena itu, berkatilah dunia ini yang menghayati akan kematian pengorbanan-Mu. Demikian kami boleh berseru dan berdoa, kiranya Tuhan terus meneguhkan kami, membaharui kami, dan kami teguh berjalan bersama-sama dengan Tuhan, dan kami hidup dalam kebenaran. Kami teguhkan doa kami ini dalam kesempurnaan yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-murid. Demikian kami berdoa, Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita respon firman Tuhan dalam pujian karena kasih-Nya padamu. Yesus,
atas pengorbanan dan kematian Tuhan Yesus kita yang membawa pendamaian Bapa bagi umat manusia dan yang menyelamatkan semesta dari bencana dosa. Firman Sang Kasih sebagaimana dituliskan dalam Roma 6 ayat 10 dan 11. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. persembahan tanda syukur atas kasih-Mu yang merengkuh keberdosaan kami, untuk Kau basuh dengan cinta-Mu yang memulihkan dan memuliakan kemanusiaan. Semoga Allah berkenan atas persembahan syukur ini, dan kami dikuatkan untuk menjadikan hidup kami sebagai persembahan yang memuliakan nama-Mu. Di dalam Kristus kami memohon. Amin. Silakan. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, ada persembahan pujian dari Ibu Martin. Kami persilahkan.
akan persembahkan pujian dari lagu Di Bukit Golgota. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan.
Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama masuk dalam perjamuan kudus untuk mengingat akan kematiannya demi meneguhkan iman. Di dalam kita bersekutu dalam perjamuan kudus ini, kita harus mengingat kepada Tuhan Yesus Kristus yang demikian. Pertama, supaya kita mengingat akan sengsara dan kematian Tuhan, karena perjamuan kudus adalah gambar serta tanda Tuhan yang disalib. Karena dosa kita, Ia menderita sengsara dari lahir hingga matinya. Hukuman bagi kita dipikulnya, supaya kita dibebaskan dengan sempurna. Yang kedua, supaya kita percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus dikorbankan karena kita. Supaya kita percaya akan hal itu, Tuhan menetapkan perjamuan kudus pada malam menjelang Ia diserahkan. Ia mengambil roti, memecah-mecahkan, dan memberikannya kepada murid-murid. Sabdanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Kemudian Tuhan mengambil cawan dan setelah mengucap syukur, diberikannya kepada murid-murid. "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk mengampuni dosa." Sebab Tuhan Yesus Kristus, sabda Tuhan Yesus Kristus kepada para murid itu juga bagi setiap orang percaya hingga sekarang ini. Tuhan menyatakan kepada semua orang bahwa tubuhnya yang dikorbankan dan darahnya yang ditumpahkan adalah demi keselamatan setiap orang yang menjadi miliknya. Yang ketiga, supaya kita mengakui bahwa setiap orang percaya dipersekutukan dengan tubuhnya dan wajib kasih, mengasihi, dan tolong menolong. Roh Tuhan Yesus Kristus sendiri kiranya mengajar kepada kita semua, supaya di dalam kita menguji diri kita sendiri-sendiri, dan di dalamnya kita mengingat Tuhan, menjadikan namanya dimuliakan, dan bagi kekuatan iman kita. Amin. Mari kita bersama masuk saat teduh sejenak dan kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih setia, permohonan kami kiranya Tuhan menguatkan jiwa kami dengan tubuh dan darah Tuhan yang diibaratkan di dalam perjamuan kudus ini. Tuhan kiranya mengukuhkan iman kami yang lemah. Kiranya Tuhan menunjukkan semua dosa kami, dan ajarilah kami agar kami dapat menaruh percaya sepenuhnya terhadap Tuhan. Dan ajarilah kami sehingga kami dapat mengucap syukur atas semua keadaan kami. Hati kami kiranya Tuhan beri kesukaan karena pengampunan dan keselamatan dari Tuhan. Bimbing kami agar supaya kami senantiasa dan terus-menerus tumbuh di dalam kasih karena makanan rohani kami, supaya kami selalu memuliakan Tuhan. Berilah kepada kami kasih dan pengharapan yang cukup, dan kiranya kami dapat memikul salib Tuhan sepanjang hidup kami. Berilah di dalam hati kami kemurahan kepada semua orang yang belum percaya, supaya kami selalu bersedia dan bersemangat dalam memberitakan Injil. Dan oleh karena kasih, kami melayani setiap orang. Bersihkanlah hati kami dari belenggu berhala dunia ini, sehingga hanya Tuhan yang hidup di dalam hidup kami sebagai juru selamat, raja, dan kepala gereja. Dengan demikian, kami selalu berbakti dan melakukan kehendak-Mu.
Kiranya hanya nama Tuhan Yesus Kristus yang dimuliakan. Amin. Mari kita masuk ke dalam meja perjamuan Tuhan, perjamuan kudus dengan pujian Kidung Jemaat 170 baitnya yang pertama. Roti dan anggur kita anggap sebagai daging dan darah Tuhan Yesus Kristus. Dan marilah kita mengingat Tuhan Yesus Kristus yang ada di surga. Kita memastikan bahwa jiwa kita diberi makanan dan minuman oleh Tuhan Yesus Kristus. Seperti halnya roti dan anggur ini menjadikan badan kita kuat dan segar. Demikian jiwa kita. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Dari mana? Dari mana? Dari mana? Roti yang kita terima ini, yang telah dipecah-pecahkan, adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Bersama-sama kita akan makan. Bersama-sama kita kembali mengingat dan percaya bahwa tubuh Kristus yang telah dipecahkan sebagai penebusan yang sempurna untuk semua dosa kita. Berdoalah.
kita terima ini, makanlah dengan mengingat dan percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus, tubuhnya yang telah disalibkan, dipecahkan sebagai penebus yang sempurna untuk semua dosa kita. Amin. Cawan ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Terimalah dan mengingat serta percaya bahwa darah Kristus yang telah ditumpahkan di atas kayu salib sebagai penebusan yang sempurna bagi dosa-dosa kita. Terimalah. Anggur yang diterima Bapak Ibu dan Saudara adalah tanda simbol persekutuan kita dengan darah Kristus. Dengan mengingat dan percaya bahwa darah Kristus yang telah ditumpahkan di atas kayu salib menjadi penebusan yang sempurna untuk semua dosa-dosa kita. Berdoalah. Anggur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Terimalah dan minumlah dengan mengingat dan percaya bahwa darah Kristus telah ditumpahkan sebagai penebusan yang sempurna untuk dosa-dosa kita. Amin.
Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Mari kita kembali ke tempat kita masing-masing dengan pujian diantarkan dalam pujian hitung jemaat. Kepala yang berdana, bait yang kelima. Perjamuan Tuhan, kiranya hidup kekal dari Tuhan senantiasa bersama dengan saudara sekalian. Mari kita bersama mengucap syukur. Karena Tuhan telah memberikan kepada kita makanan rohani, maka marilah kita semua memuliakan namanya dengan mengucap syukur, masing-masing di dalam hatinya berkata-katalah demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti gunung Rajawali. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi orang yang diperas. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak selamanya mendendam. Tidak dilakukan kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalaskan kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikianlah kasih setianya kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Allah yang tidak menahankan sekalipun anaknya sendiri, diserahkan
demi keselamatan kita semua dan memberikan segala sesuatu di dalam namanya, maka mulut dan hati kita mengucapkan segala puji dan kemuliaan Tuhan sekarang hingga kesudahan zaman. Amin. Sidang jemaat Tuhan, mari kita mengungkapkan rasa syukur kita melalui perjamuan kudus ini dengan pujian persembahan dinyanyikan dari nyanyian Hitung Baru 83 bait 1 dan seterusnya. Kantong kolekta akan diajarkan oleh Bapak Ibu Majelis. Kematian Yesus Kristus, Tuhan dan penyelamat dunia, membawa perdamaian Bapa. Oleh karenanya, hiduplah dengan senantiasa mengarahkan diri kepada cinta kasih Allah yang mendamaikan dan memperbaharui dunia. Kami mengarahkan diri kepada cinta kasih Allah di tengah dunia. Jadilah saksi Kristus di dalam seluruh jalan hidup dan keseharian, dengan menjadi sahabat yang saling menanggung beban dan menguatkan dalam kelemahan. Mampukanlah kami Tuhan menjadi sahabat bagi sesama. Terpujilah Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang tak pernah melepaskan kita dari tangan cinta kasih-Nya. Kemuliaan bagi Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terimalah berkat-Nya. Sengsara dan kematian Tuhan kita Yesus Kristus kiranya menjadi inspirasi hidup saudara dalam mewujudkan kedamaian di tengah kehidupan bersama, menghadirkan cinta kasih di tengah kebencian yang merajalela, serta membawa harapan dalam kegelapan dunia. Amin. Berkumandang
Sudah Pasca Mas. Pasca terkait dengan mendung dan Sudah Pasca Ayo. Iya. Nah, Gusti berkahi, Mbak. Gusti berkahi, Mas. Gusti berkahi. Gusti berkahi. Gusti berkahi. Gusti berkahi, Gusti berkahi, Mbak Puji. Gusti berkahi. Gusti berkahi. Halo, Gusti berkahi, Batu. Terima kasih, Pak. Gusti berkahi, Pak. Gusti berkahi. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Terima kasih Bapak Ibu dan Saudara semua yang sudah mengikuti ibadah secara online. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan kita dapat berjumpa kembali dalam ibadah Sabtu Sunyi dan ibadah Minggu Paskah dalam keadaan yang sehat. Ibadah akan dilangsungkan untuk Sabtu Sunyi pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 pukul 5 sore dan ibadah Minggu Paskah pada hari Minggu 9 April 2023 pada pukul 9 pagi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Gusti berkahi.